Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat syiar dalam gelap yang sama-sama berbahagia. Dalam tayangan ini memang saya mengkhususkan untuk pengungkapan siapa sebenarnya Ki Jarot, ya, makhluk jin yang kerap kali hadir dalam liputan-liputan saya, khususnya di wilayah Jawa Barat. Mungkin tidak saya saja, para sahabat juga sedikit penasaran tentang siapa sesosok Ki Jarot tersebut. Ya. Awal perjumpaan kami atau saya dengan Ki Jarot ini memang boleh dibilang kurang lebih sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu, di saat saya memang masih bergabung di salah satu program televisi nasional. Tepatnya itu di lokasi makam atau makom Raden Rangga Gading di wilayah Bogor. Setelah saya vakum kurang lebih 8 tahun, tidak komunikasi, tidak saling sapa, hilang begitu saja. Dan saya pun tidak bukan tidak memperdulikan gitu loh. Ya kita menjalani hidup seperti biasa gitu. Tibalah saatnya ketika saya liputan di makam Nyai Ronggeng di daerah Kerawang Timur, sesosok Ki Jarot muncul kembali setelah kurang lebih 8 tahun dia hilang terbawa angin. Hilang terbawa angin. Nah, ini yang menarik bagi saya memang dulu waktu saya masih bergabung gitu. Kalau nggak salah itu memang ada sebuah entah janji, entah ajakan ataupun undangan gitu loh. Kalau saya disuruh main ke daerah Garut, khususnya itu di daerah Gunung Suci gitu. Yang pada waktu itu alam sadar saya itu mengatakan jangan-jangan Ki Jarot ini memang berasal dari sana gitu. Setelah pertemuan terakhir saya dengan Ki Jarot di daerah Kerawang Timur tersebut, memang dia sempat menagih janji saya gitu untuk hadir ke daerah Gunung Suci, dan alhamdulillah kemarin telah saya lakukan. Dan kita memang terjadi dialog-dialog sederhana gitu, dialog-dialog yang simpel lah, yang nggak terlalu berat gitu, dalam pengungkapan jati diri Ki Jarot. Dia sempat menyebut siapa dia sesungguhnya, sejak kapan dia ikut atau mengikuti manusia sebagai khodam, boleh dikata itu sebagai khodam gitu. Nanti di dalam tayangan itu akan disebutkan dialog-dialog tersebut. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berharap tayangan saya yang saat ini betul-betul disimak, betul-betul ditonton sampai habis gitu. Bukan gitu, agar kita tidak salah dalam menyimpulkan, agar kita tidak salah dalam mengambil sikap. Kalau sikap saya dari dulu sampai sekarang itu tetap bahwasanya apapun informasi yang berasal dari makhluk gaib, siapapun dia, baik Ki Jarot ataupun makhluk-makhluk yang lain gitu loh, bukan sebagai sandaran kebenaran kita. Karena dalam tayangan ini pun Ki Jarot sempat mengutarakan jati diri saya gitu, asal usul saya itu yang membuat saya jadi kalah 1-0 sama Ki Jarot itu. Karena apa? Rencana kita mau mengungkap jati diri Ki Jarot, kok malah nasab saya yang disebutkan oleh Ki Jarot. Itu boleh dikata jadi saya kalah 1-0 gitu. Ya. Jadi tetap sikap kita terhadap kabar-kabar yang berasal dari makhluk gaib itu harus kita cek and recheck, harus kita telusuri kebenarannya gitu. Tidak serta-merta kita telan mentah-mentah. Apalagi kalau memang kabar tersebut bertolak belakang atau menyalahi aturan
kita sebagai umat Islam itu sudah serta-merta harus kita tolak. Jadi apapun yang nanti dikatakan oleh Ki Jarot, anggaplah sebagai sebuah wawasan gitu. Jangan dianggap atau diambil sebagai standar kebenaran gitu. Karena memang Ki Jarot itu akan menyebutkan nantinya itu tokoh-tokoh raja-raja Galuh gitu, raja Pajajaran dan lain sebagainya. Tetap sandaran kebenaran kita dalam mengungkapkan sejarah itu dengan bukti-bukti yang ditinggalkan gitu. Baik prasasti, baik tulisan di daun lontar atau kitab-kitab lainnya lah yang memang sengaja ditulis di masa itu gitu, atau masa-masa sesudahnya gitu. Oleh sebab itu bijaklah dalam mengambil sikap. Kalau ditanya kepada saya, kalau saya pribadi sih ini sebagai satu wacana saja. Kita mencoba untuk membuka interaksi dengan makhluk gaib itu agar kita tahu sejauh mana sih tipu daya mereka, strategi mereka, gitu. Agar kita sebagai hamba Allah bisa belajar gitu loh, untuk mempelajari kelemahan-kelemahan mereka atau mempelajari hal-hal yang memang biasa mereka lakukan dalam menyesatkan manusia. Ya. Jadi bukan maksud saya mengatakan Ki Jarot ini makhluk yang sesat, bukan. Ya. Insya Allah dia seorang jin yang muslim gitu, tapi tetap ada rambu-rambu yang nggak boleh kita langgar gitu. Walaupun dia sebagai jin muslim, tetap kita memiliki batasan, tetap kita memiliki rambu-rambu. Oleh sebab itu, terus saksikan tayangan saya sampai habis sehingga tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada misinformasi ya, karena kita tayangan ini memang dialog-dialognya itu full gitu. Jadi mudah-mudahan saya berharap bahwasanya penelusuran saya tentang Ki Jarot itu membawa manfaat khususnya bagi kita dalam berinteraksi dengan makhluk gaib. Oke, sahabat Syiar Dalam Gelap, saya Hakim Bawazir mengucapkan selamat menyaksikan. Salam Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Oke, sahabat Syiar Dalam Gelap, alhamdulillah saya bersama tim sedang menuju ke daerah Godok yang disinyalir merupakan persemayaman terakhir dari Prabu Kian Santang atau dikenal dengan nama Sunan Rahmat Suci. Saya bersama tim sekarang sudah jam 10. Insya Allah kita akan menuju ke sana untuk berziarah. Dari kemarin memang saat perjalanan keberangkatan kami menuju kota Garut ini, sosok Ki Jarot masih mengikuti kita ya. Di tol Cipularang itu sempat merasuki Tugu Sadi, ada dialog, namun karena memang beda mobil gitu, jadi saya nggak bisa berdialog dengan Ki Jarot. Terus tadi juga sebelum kita lagi persiapan menuju Gunung Suci, sosok Ki Jarot pun muncul gitu. Ya ada dialog kecil lah antara saya dengan Ki Jarot gitu. Saya berharap di Gunung Suci Ki Jarot juga mau hadir gitu. Karena memang kehadiran Ki Jarot itu kadang tak diduga gitu loh. Kadang kita mungkin gitu loh berharap adanya komunikasi dengan Ki Jarot, tiba-tiba dia nggak datang, dia nggak masuk. Karena memang tipe kalian bukan seperti makhluk-makhluk penunggu di satu lokasi yang bisa kita mediumisasi gitu. Sosok Ki Jarot ini memang sosok yang
yang agak sedikit nyentrik gitu. Kaitan liputan pada kali ini memang titik beratnya itu saya secara pribadi juga mungkin sahabat-sahabat syiar semuanya pengen tahu siapakah Ki Jarod sebenarnya gitu. Siapakah sesosok Ki Jarod yang sebenarnya gitu. Mungkin nanti kita akan melakukan dialog-dialog untuk penelusuran tentang makhluk jin yang bernama Ki Jarod gitu. Kenapa dia sampai begitu dihormati, disegani dan ditakuti di wilayah Jawa Barat ini. Dan mungkin juga ada sedikit pertanyaan kenapa dia kok selalu ikut dalam liputan-liputan saya gitu. Nah, oleh sebab itu ikuti terus penelusuran saya. Mudah-mudahan semuanya bisa membawa manfaat, menambah wawasan kita gitu. Ambil tayangan-tayangan positif, ambil pelajaran-pelajaran positif yang ada di tayangan saya. Jikalau ada tayangan-tayangan yang memang tidak berkenan, negatif atau di luar dari kebaikan gitu, tinggalkan, jangan diikuti. Saya berusaha sebagai manusia untuk melakukan sesuatu yang terbaik lah. Tapi ya namanya manusia juga tentu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelemahan, kesalahan, khilafan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, marilah kita cerdas dalam mensikapi sebuah tayangan. Mudah-mudahan semuanya bisa membawa manfaat, wabil khusus kepada diri saya sendiri dalam mempelajari karakteristik makhluk-makhluk gaib. Oke, sahabat syiar dalam gelap, kita masih dalam perjalanan menuju Gunung Suci. Insya Allah dalam waktu kurang lebih 40 menit kita akan sampai di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya secara pribadi mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada akhirnya Allah mentakdirkan saya bisa menapak di tempat ini ya. Jadi sahabat syiar dalam gelap, alhamdulillah saya saat ini telah berada di depan gerbang makam salah satu pendakwah Islam khususnya di daerah Jawa Barat ini, yang kalau kita lihat sejarah itu tak asing lagi, yang bernama Raden Kian Santang, atau nama dakwah beliau atau nama kewalian beliau dengan sebutan Sunan Rahmat Suci. Alhamdulillah. Dan saat ini saya telah berada di rumah
juru kunci Pak Agus ya. Arifin. Pak Agus Arifin. Jadi rumah beliau ini tepat di bawah tangga menuju ke atas gitu. Ini syukur alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke rumah Pak Agus. Kita berharap mudah-mudahan kedatangan saya di sini membawa manfaat untuk kita semua dan dapat mendatangkan keberkahan buat saya dan dapat memberikan kebaikan buat kita semua. Sebelum kita sama-sama berziarah ke makam Sunan Rahmat Suci, saya ada beberapa dialog lah sama Pak Agus yang mungkin sahabat Syiar Dalam Gelap juga pengen tahu gitu. Ya Pak Agus, nggak apa-apa ya Pak Agus ya. Ada beberapa saya ingin tanyakan gitu. Jadi Pak Agus ini kan sebagai juru kunci di makam Sunan Rahmat Suci ya. Nah kalau boleh saya tahu itu kenapa sih Pak Agus bisa jadi juru kunci? Apakah memang siapa saja bisa jadi juru kunci atau gimana sih sampai itu bisa terjadi Pak Agus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nggak panjang lebar, saya jawab langsung pertanyaan Pak Ustadz. Kenapa saya bisa jadi juru kunci? Karena mungkin orang tua saya juru kunci. Kebetulan orang tua saya mungkin keturunan dari Eyang Pagerjaya. Eyang Pagerjaya. Eyang Pagerjaya itu dulunya juru kunci utama Kangjeng Sunan Rahmat Suci. Masya Allah. Yang turun temurun mungkin sampai ke orang tua, sekarang mungkin sampai ke saya. Saya kurang lebih udah 15 tahun mungkin jadi penerus orang tua. Oh, jadi Pak Agus sudah 15 tahun ya? 15 tahun karena orang tua mungkin karena ya sakit. Semenjak itu mempercayakan kepada saya. Sekarang orang tua alhamdulillah masih ada. Sekarang jadi sesepuhnya di sini. Makanya saya yang nerusin. Gitu. Sampai di sini. Iya. Terus tadi waktu di saat saya menuju lokasi ini Pak Agus. Ya. Jadi saya banyak ngelihat papan nama, juru kunci gitu. Jadi memang makam di sini juru kuncinya banyak gitu. Kebetulan banyak di sini Pak. Banyak ya di sini ya. Kurang lebih ada 50 juru kunci. Dan itu semuanya juga masih ada keturunan dari Eyang Pagerjaya. Oh, Eyang Pagerjaya ya. Jadi yang tadinya orang tuanya mungkin kakeknya punya anak satu, terus anaknya punya anak lagi mungkin 2-3 bisa semua bisa jadi. Semua bisa jadi. Jadi enggak dibatasi. Tapi memang tradisi itu memang dari dulu sudah banyak juru kunci atau dari dulu ya. Udah banyak. Jadi keturunannya itu yang Pagerjaya ya. Siapa yang jadi keturunan mungkin berhak menjadi juru kunci. Oh gitu, alhamdulillah. Terus ini Pak Agus, saya kan belum ke atas ini. Iya. Jadi saya belum tahu benar. Jadi yang dimakamkan di atas itu siapa aja selain Sunan Rahmat Suci? Selain Kangjeng Sunan Rahmat Suci ada sahabatnya Santawaan Marjaya Suci, sama dalam Khalifah Agung, sama dalam Sarpen Agung, sama dalam Sarpen Suci. Itu mungkin yang disebut sahabatnya. Oh, sahabatnya. Yang dimakamkannya di dalam satu ruangan mungkin ya satu makam lah gitu dari sebelahan dengan makam yang utama Kangjeng Sunan Rahmat Suci. Terus yang ke 5 sahabatnya itu Eyang Pagerjaya yang merupakan juru kunci utamanya. Oh, jadi dimakamkan di sana. Di jalan itu di jalan di luar. Di luar gedung ini. Terus ada yang kubu Kandang Sakti, yang dalam Sehdora, sama dalam Kandang Herang. Itu mungkin sama Kandang Herang kalau di bawah itu penjaga pertama. Itu termasuk penjaga pertama. Terus yang Sehdora kedua, ketiga yang kubu Kandang Sakti. Nah, baru nyampe ke yang Pagerjaya itu juru kunci utamanya. Juru kunci utama gitu. Jadi ibaratnya terakhir lah juru kunci. Yang dimakamkan di situ. Ya, itu yang harus mengantar ke yang Kangjeng Sunan Rahmat Suci harus Eyang Pagerjaya gitu. Walaupun diantar sama Eyang Sehdora enggak diterima. Kalau enggak diantar sama Eyang Pagerjaya gitu. Mungkin adabnya dulu begitu mungkin. Terus berarti yang dimakamkan bersama Kanjeng Sunan Rahmat Suci itu sahabat beliau yang memang hidup sejaman. Iya, yang menemani perjalanan beliau. Hidup, ya. Tapi memang betul ya Sunan Rahmat Suci itu pendakwah di seputaran Garut ini. Pulau Jawa. Pulau Jawa ya, Masya Allah. Ya, jadi nggak di seputar Jawa Barat aja hakikatnya ya. Pulau Jawa. Tapi Pulau Jawa ya. Menyebarkan. Nah terus yang saya juga tertarik nih, ada cerita apa sih
tentang makam ini? Ada cerita-cerita yang berbau mistik nggak? Atau misalnya ada peziarah yang mungkin nakal gitu loh sehingga diisengkan sama, kan otomatis kan banyak makhluk yang menjaga makam ini gitu. Suka ada cerita-cerita ini nggak? Kalau sejauh itu hanya belum mendengar yang terlalu fatal. Mungkin karena ini makam waliullah, orang soleh, mungkin siapa yang datang, apapun yang datang, mungkin dia disambutnya dengan baik. Dengan baik ya. Mungkin ada pun kejadian mungkin itu yang diterima oleh orang tersebut, yang mungkin karena kelakuannya sendiri. Iya, teguran. Iya, teguran. Ya biasanya kan begitu, ada yang iseng itu peziarah-peziarah itu. Ada yang pengen ngambil pusakanya mungkin. Iya, betul. Karena nggak dapat, akhirnya dia yang celaka. Nah, betul. Oh, kadang suka ada ya, tapi kadang ya semua ada. Masih batas teguran lah, masih ya, bukan sampai ini. Fatal. Tapi kalau untuk perwujudan sesosok peziarah suka ada yang lihat nggak yang cerita ke Pak Agus? Dia melihat sesosok apa gitu? Pangeran atau berjubah putih gitu. Kalau pengunjung sih jarang ya. Jarang yang kadang melihat katanya gini-gini. Cuma kalau sebatas mimpi lah. Oh, kalau sebatas mimpi, banyak yang mimpi katanya di sini ada gini. Jarang kalau misalkan secara langsung melihat, jarang ya. Jarang. Nah, terus ini nih apa? Nah, Pak Agus ini kan sebagai juru kunci. Pernah nggak dimimpikan sesosok Kanjeng Sunan gitu? Oh, pernah ya? Masya Allah. Beliau ngasih tahu bahwa yang minyak wangi yang dia senangi itu katanya melati ya. Melati. Dia bilang dia datang kalau kakek senangnya melati. Gitu. Iya, yang aroma melati. Iya, melati gitu. Masya Allah. Berarti di makam dikasih aroma melati juga? Kalau di makam itu nggak sengaja dikasih bunga melati juga, nggak dikasih minyak melati, udah wangi. Udah wangi. Masya Allah. Kadang ada tamu yang tahu mungkin bahkan bawa minyak melati itu satu jerigen. Semprot ke tiap ini, ke tempat sudut, ya, ke semua sudut disemprotin. Wanginya itu melati ya. Nggak tahu dari mana itu. Tapi ada syarat khusus nggak bagi peziarah gitu? Istilah harus bawa ini, bawa itu. Kadang kan di makam-makam lain kadang saya suka dapat laporan begitu. Kalau mau ziarah ke makam jangan lupa bawa rokok 2 batang, nanti taruh di depan ini gitu. Nah, kalau di sini mah nggak ada ya. Syaratnya cuman mungkin harus punya ikhlas, punya niat yang ikhlas untuk ziarah. Kalau selain itu nggak diharuskan harus bawa ini itu, nggak ada. Ya. Terkecuali niatnya sendiri pengen membakar wangi-wangian, mungkin itu nggak dilarang, itu diperbolehkan. Pribadi dia lah itu ya. Pribadi. Kalau ada syarat yang lainnya mah nggak ada. Jadi nggak ada kekhususan. Yang penting niat yang baik lah. Saya pernah itu komunikasi dengan salah satu kuncen gitu. Memang dia bukan makam waliullah lah gitu. Iya. Saya tanya masalah itu, ya dijelaskan dengan polos. Iya Pak, kalau di sini harus bawa rokok kretek. Lebih bagus sih Samsu kata dia gitu. Hitungan ganjil kalau nggak 1, 3, 5, 7 gitu. Terus saya bilang nanti rokoknya itu diapain? Diambil sama bapak atau memang digunakan sama yang dimakamkan itu? Ya pasti mereka yang isap gitu Pak. Cuman akhirnya kan waktu itu kebetulan banyak yang peziarah kan naruh itu di pintu masuk rokok-rokok. Dikumpulin sama kuncennya itu Samsunya. Jarum coklat dan lain sebagainya gitu. Jadi ya wallahu alam. Karena memang berdasarkan dari contoh Rasulullah juga dalam ziarah itu nggak perlu kita bawa ini. Cuman itu dia wangi-wangian gitu. Karena memang hal itu yang disunahkan. Tapi alhamdulillah saya istilahnya menghargai adat istiadat di sini yang memegang teguh ajaran gitu loh. Terutama sosok Kanjeng Sunan Rahmat Suci sebagai waliullah. Kita teruskan kebaikan-kebaikan beliau. Nah, terus tentang kegiatan di seputaran makam ini, ada kegiatan khusus rutin yang dikerjakan atau yang dilakukan? Ada setiap setahun sekali di bulan Maulid tanggal 14. Oh, 14 Rabiul Awal berarti ya? Iya. Apa kegiatannya itu, Pak Agus? Pertama mungkin memperingati Maulid Nabi. Iya. Itu bersusun lah, bersusun. Setelah beres itu baru mengadakan jarah bersama. Jarah bersama. Itu mungkin kalau di sini bisa disebutnya acara ngalungsur dan hawal mungkin. Gitu. Setelah jarah bersama, jarah akbar, baru menurunkan pusaka. Soalnya di sini ada benda pusaka peninggalan beliau. Masya Allah. Bukannya setahun sekali, tengah malam diturunkan, disimpan dulu di masjid sesepuh.
Mungkin saya ceritakan panjang lebar acara ini ya mungkin. Nggak apa-apa ya. Setelah diturunkan di masjid sesepuh, pagi-paginya dibawa lagi ke sini. Dibawa lagi. Ya, malamnya tuh di pakai obor lah gitu. Diarak gitu. Diarak pakai obor. Pagi-pagi bawa di sini, mau dibuka, sebelum dibuka hitan dulu. Oh, ada hitan. Iya, ada hitan. Ya? Soalnya dulu mungkin beliau mengislamkan dengan cara menghitan, iya, makanya siarnya itu. Ya, sekarang diabadikan, dilestarikan. Selalu mengadakan hitanan. Walaupun itu minimal satu orang harus ada lah setiap setahun sekali. Setelah beres penghitan baru membuka pusaka, mencuci, dibersihin gitu. Setelah itu baru disimpan lagi ke tempatnya. Jenis pusakanya itu apa Pak Gus? Macam-macam, ada kujang, ada keris. Oh, jadi nggak satu aja ada ya? cemeti, satu kotak lah ya. Satu kotak ya, Masya Allah. Terus gunting yang bekas beliau dulu menghitan masih ada itu. Terus contoh-contoh perabotan sekarang yang dipergunakan oleh petani, ada miniaturnya bentuk kecil. Itu masih ada sekarang. Kalau tentang tulisan gitu atau apa sejarah atau kalau dulu tuh disebutnya apa ya, kalau di daun lontar ada apa sih namanya itu, cerita-cerita itu ada juga nggak itu di sini, ada peninggalan beliau nggak? Kalau itu mah saya lihat nggak ada itu ya. Cuma kalau uang logam dulu gitu. Uang logam dulu ya. Kalau tulisan nggak ada berarti ya, tulisan beliau gitu ya. Oke. Alhamdulillah, saya rasa sih ya cukuplah itu informasinya Pak Agus. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat sahabat Syiar Dalam Gelap. Karena memang kita sendiri ya, niat kita kedatangan kita ke sini itu selain juga untuk ya saling mendoakan, silaturahmi dan lain sebagainya, juga mencoba untuk menelusuri kebaikan-kebaikan Kanjeng Sunan lah gitu loh. Yang sama anak-anak zaman sekarang itu kadang udah disepelekan gitu loh, kebaikan beliau, jerih payah beliau dalam berdakwah gitu loh. Sedangkan kita sebagai generus akhir yang udah menikmati Islam dengan baik, menyepelekan Islam gitu. Iya. Padahal wali-wali Allah itu zaman dulu itu berjuang luar biasa itu dalam mendakwahkan, dalam mensyiarkan Islam gitu. Kalau nggak ada mereka mungkin kita juga nggak beragama Islam ya. Mungkin kalau buat orang yang tidak pernah tafakur, itulah menyepelekan. Iya, menyepelekan. Yang suka tafakur ya mungkin ini satu pelajaran lah untuk kita. Betul. Kenapa beliau mungkin banyak yang unjung? Ya mungkin itu karena akhlaknya yang baik. Akhlaknya yang baik. Jadi kebaikannya itu terus mengalir walaupun beliau sudah tiada itu, tapi kebaikannya itu terus itu. Mungkin di samping ziarah kita masih punya kewajiban mungkin untuk meniru dan menyontoh. Beliau yang terpenting itu. Betul. Yang disebut mungkin i'tibar. Betul. Harus ditiru. Harus itu. Insyaallah, alhamdulillah. Oke lah Pak Agus, nanti terakhir saya minta Pak Agus untuk pimpin kami lah berziarah ke makam Kanjeng Sunan gitu. Ya, untuk pimpin doa sampai prosesi selesai gitu. Setelah itu mungkin saya minta waktu beberapa menit lah untuk tafakur, zikrul maut, mengingat kematian, dan ya mencoba untuk meneruskan kebaikan-kebaikan yang pernah beliau tanam gitu. Iya. Ya, kalau gitu kita langsung ke lokasi Pak Agus. Boleh. Oke, sahabat Syiar Dalam Gelap. Alhamdulillah ya, pada akhirnya diizinkan juga kita mengadakan liputan di kawasan makam Raden Kian Santang ya. Awalnya itu nggak diizinin, tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah akhirnya diizinkan juga. Ini nikmat yang luar biasa ini. Awal itu nggak diizinkan, kamera nggak boleh ada yang masuk. Ditahan semua di depan, tapi ya dengan izin Allah alhamdulillah akhirnya diizinkan juga gitu. Mungkin sekarang kita akan mencoba untuk mencari sesosok Ki Jarot ini. Sampai sekarang belum nongol-nongol, karena suka begitu sih saya kadang, ini gemes juga gitu. Giliran nggak dicari dia datang, giliran kita coba cari dia ngilang gitu. Dan untuk dipanggil, untuk dimediumisasi agak sulit, karena memang sesosoknya itu memang seperti itu gitu. Tapi mudah-mudahan aja kehadiran kita di sini bisa memancing Ki Jarot untuk datang masuk, yang akhirnya itu bercerita kepada kita siapa sebenarnya sesosok Ki Jarot tersebut gitu. Nah, kita ini
berada di belakang makam ya. Kalau itu makam Kian Santang ini bangunan tempat pusaka. Ya ada beberapa pusaka kujang, ada alat-alat pertanian gitu. Terus ada benda-benda yang memang dulunya pernah dipakai oleh Prabu Kian Santang itu ada di dalam sana. Di dalam peti, yang peti itu dibuka, dicuci tiap bulan Mulud gitu. Insya Allah nanti sekitar tanggal 14 bulan Mulud gitu. Oke, kita tunggu aja lah sesosok Ki Jarot. Ini banyak kera ya? Monyet ini. Panjang. Monyet buntut panjang. Ya Pak Agus, bisa dijelasin nggak ini apa sih Pak Agus ini ya? Oh ini Kandaga. Apa? Kandaga. Andaga. Kandaga ini simbolnya Godog. Dulu beliau waktu pertama datang ke sini meletakkan tanah yang bawa dari Mekah. Oh, yang di sini letaknya. Oh gitu. Ini yang jadi simbol daerah Godog ini ya? Iya. Godog sendiri artinya apa itu? Godog itu mungkin untuk mematangkan. Diambil dari istilah kejadiannya dulu di tempat godeg goncang gitu. Oh, kayak gempa. Kayak gempa, makanya diambil istilahnya dari itu. Jadi godog. Jadi pas tanah dari Mekah itu ditaruh di sini langsung goncang. Goncang ya. Masya Allah. Terus kan di atasnya itu apa yang putih-putih? Itu tasbih. Tasbih itu. Tasbih ya? Iya, tasbih. Yang punya siapa? Dulu bekas dipakai sama siapa? Dulu mungkin pernah dipakai sama ya sesepuh yang dari dulu mungkin sini simpan di sini. Jadi memang keberadaan ini udah cukup lama lah ya. Iya, dari semenjak ke sini mungkin. Tasbih, Masya Allah, tasbihnya gede. Orangnya gede juga apa? Itu ada talinya Pak? Ada talinya. Ada talinya ya? Ada talinya. Masya Allah. Dan itu pusaka yang itu yang dibuka setiap setahun sekali. Ya, setahun sekali. Ada apa aja tuh di dalam? Macam-macam. Kujang, keris, cemeti, ada. Cemeti juga ada ya. Ada gunting untuk. Oh yang hitam ya? Iya, bekas menghitam dulu. Masya Allah. Dan itu dibersihkan setiap setahun sekali. Tanggal 14 Maulid. Oke, Masya Allah. Iya deh, terima kasih Pak Agus atas informasinya. Kadang yang namanya Ki Jarot begitu. Ketika kita nggak diharapkan kehadirannya, dia hadir. Dan kita harapkan kehadirannya, dia nggak hadir. Paling kita udah tunggu berapa menit ini, nggak nongol-nongol. Tapi energinya sih memang ada di seputaran kawasan ini gitu loh. Ada kawasan ini. Coba kita tunggu aja kehadirannya. Mudah-mudahan beliau ini bisa hadir dan memberikan penjelasan ke kita apa hubungan Ki Jarot itu dengan Prabu Kian Santang. Kita coba telusuri sejarahnya lah gitu. Ini kadang begini tuh Ki Jarot tuh. Ini sebenarnya Ki Jarot ini sosok penting dalam perjalanan Kian Santang. Walaupun dia sosok itu yang saya penasaran, sepenting apa atau kedudukan itu sebagai apa dulunya gitu.
apa dia memang jin yang pernah diislamkan oleh Kian Santang apa saya belum tahu itu. Bisa jadi. Sebab dia memang dari 10 tahun yang lalu. Jadi dari 10 tahun yang lalu dia selalu nyuruh saya ke sini gitu. Saya tunggu kamu di Gunung Suci. Saya belum tahu Gunung Suci. Di mana Gunung Suci? Saya nggak tahu. Kalau Gunung Salak saya tahu, Gunung Ciremai saya tahu. Gunung Suci itu saya nggak tahu gitu. Jadi nggak ngasih penjelasan gitu. Terus pas tiba-tiba kita ngadakan liputan di Kerawang gitu, di makam Nyai Ronggeng waktu itu, dia tiba-tiba muncul dan dia nagih ke saya, kamu katanya mau datang nemuin saya di Gunung Suci katanya. Lalu saya sepakat jangan-jangan Kian Santang. Emang sini Gunung Suci. Gunung Suci ya. Makanya kita penasaran, nanti kita coba dialog di hubungannya dengan apa namanya Sunan Rahmat itu apa gitu, Sunan Rahmat Suci apa, itu bikin penasaran. Kalau dalam perjalanan kita dari Jakarta ke sini memang 2 kali masuk tanpa kita undang itu, karena memang karakternya seperti itu, hadir terus hadir. Tadi sebelum berangkat dia hadir. Sekarang kira kita udah di sini dia nggak hadir. Dia memang tipikalnya apa ya, suka begini lagi. Kalau nggak diharapkan muncul. Lucu. Cik sini cik, nanti masuk ke kamu lagi ke Jarot ya. Susah lah. Keblinger. Mesti digibahin dulu kan. Dia omongin dulu baru datang. Dia kayaknya caper juga ini. Bismillah. Dengan izin Allah masuk Jarot. Saya belum pernah manggil kamu. Iya, selama saya kenal kamu, saya belum pernah memanggil kamu. Tapi saat ini saya tunggu kehadiran kamu di sini. Masuk ke tubuh Sade dengan izin Allah. Jangan cengengesan Ki. Masuk Ki. Kita kalau ngobrol berdua itu nggak enak. Nah gitu. Terus. Ya. Terus Ki. Waduh, ini mau putihnya ini. Jangan. Assalamu ala man ittaba'al huda. Anda muslim ya. Boleh memperkenalkan diri Anda siapa? Anda berwujud macan putih. Cibodas. Oh, Cibodas. Oh, maung putih ya berarti ya. Iya, saya lagi mau bincang-bincang dengan Aki ini. Aki ke sholat. Saya belum sholat malah. Ya, saya sholat di jamaah ya nanti. Si bodas dibilangnya itu. Kayaknya sih sosok yang dibawa
sama Ki Jarot tadi gitu. Tapi biasanya sih kalau kayak gini dia pasti datang. Dia lagi bermain-main dengan kita ini Ki Jarot ini. Iya lagi sholat. Nggak bisa itu bilang. Dia mau tembus. Oh, dia mau tembus tapi nggak bisa. Ya, ada orangnya. Allah, jadi kita disuruh ditunggu di sini sampai selesai. Ini lagi. Allah. Tapi nggak diizin. Siapa itu? Kita lihat dulu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin. Allah hayyul qayyum wa natubu ilaik. Wadas tong kitu ah. Ayo. Sing bagernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dapatnya? Iya Ki. Aduh. Tadi dipanggil-panggil nggak denger Ki. Kalian sholatnya. Belum Ki. Ada yang udah, ada yang belum. Kita belum, nanti insya Allah dijamaah Ki. Ki. Nonjak. Ya, saya sudah memenuhi janji saya Ki ya ke sini Ki. Tadi akhirnya kok. Lah terus? Apa nak tunduh? Tunduh. Lagi saya gelap tuh. Ki duduk sini Ki ya. Kita biar ngobrolnya enak Ki. Diuk. Ah, diuk. Kedengnya. Oke. Kenapa emang Ki? Hah? Nyakok mana pokoknya mah. Apa tuh? Hesek. Udah. Pelan-pelan. Ada tembok doang kan. Pelan-pelan. Ki bisa aja Ki, nggak encok itu Ki, enggak. Ki. Iya. Kita ini penasaran sih Ki. Ki Jarot itu kan nama bukan nama sebenarnya. Jadi mumpung ada di sini Ki, coba jujurlah ke saya Ki. Aki ini sebenarnya siapa sih dan apa hubungannya dengan Sunan Rahmat Suci atau Prabu Kian Santang? Dan kenapa selalu ikut saya ketika saya liputan di wilayah Jawa Barat itu Ki? Banyak pertanyaannya nih Ki. Bising salah engkena. Bising salah. Salah kumaha Ki? Bangsa mana Panlowo Persi? Oh, tahu Aki, sok tahu ini. Mun? Emang Aki tahu Nah, geus. tentang sejarah itu? Ya nggak Saha usah. nu ditanya? Hah? Ci Ujang Kasep ieu. Saha? Eta. Iya. Raden. Heeh. Aki ini siapa sih sebenarnya? Yang pertama coba nama Aki siapa coba? Aki tahu nggak? Kok tahu nggak? Aki mau nggak ngasih tahu? Kudunya. Nah, udah tuh. Ah itu janji dah.
Itu janji. Janji gitu. Janji nggak sih? Enggak sih ya. Enggak sih. Cuman kita pengen tahunya Aki ini siapa sih Aki ini. Dan ingat jangan bohong Ki. Dosa bohong itu Ki. Aki ini siapa sebenarnya Ki? Dan hubungannya dengan Prabu Kian Santang itu apa sehingga Aki kok bisa nyuruh saya ke sini gitu. Pasti kan ada hubungannya dengan Kanjeng Sunan Rohmat. Enak. Ya ayo lagi. Masa nanti malam kita udah kumpul semua ini, juru kuncinya juga ada biar bisa dengar untuk nambah wawasan beliau. Ujang penasaran kakinya. Dia penasaran kaki gimana Ki? Ngamudor ya, ngamudor. Ya. Kaki. Namina Aki Jarot. Ki Jarot. Iya benar itu mah udah tahu Ki. Bukan nama samaran, nama asli nak saha. Pas lahir Aki dikasih nama sama orang tua. Nah namanya siapa itu? Siapa nama Aki itu? Namanya Aki. Iya, namanya siapa bisa Ki? Bising salah kena. Ya. Ieu we geus Ki Jarot, geus Ki Jarot. Kenapa si Aki nggak mau cerita Ki? Takut salah. Takut disalahkan sama siapa? Kita juga nggak akan mungkin bawa Aki ke polisi. Polisi naon? Polisi naon ya? Kalau orang yang apa namanya, yang suka nangkepin orang-orang salah, Bayangkaranya. Bayangkara. Iya Bayangkara Ki. Eta mah prajuritna si Majapahit tak. Hah? Gajah Mada. Oh Gajah Mada. Wah Aki so tahu. Lah Aki emang udah ada waktu itu. Aki geus dicetak. Foto itu Ki dicetak. Jauh amat Ki Kian Santang dengan Gajah Mada itu selisihnya jauh. Ayo nanya. Hah? Ayeuna. Iya, ayo Ki. Tapi ieu mah lain imah Aki ieu mah. Maksudnya? Gunung Suci ini bukan rumah Lain. Aki. Lain. Lah, rumah Aki di mana dong? Kudunya. Iya kan saya nanya Ki, kudu dijawab atuh. Penasaran deui maneh. Hah? Ade. Hah? Ulang etikan Aki deui. Kelitikin. Iya, mah kalau enggak ini mah saya kelitikin Ki. Wah, sarua jeung manehna tah. Siapa? Jeung si eta. Ini Prabu Kian Santang. Lah, mah suka ngelitikin juga dia. Ngelikikin Aki. Amun Aki pundung ku manehna dikit. Oh. Jadi Prabu Kian Santang juga senang heureuy begitu. Bercanda gitu. Noh. Masya Allah. Mungkin itu salah satu trik dakwah beliau juga kali ya. Biar nggak kelihatan kaku Ki. Emang Kian Santang tuh cara dakwahnya gimana sih Ki? Dulu itu Ki. Bisa sampai banyak memuslimkan banyak orang. Aki ge kerbare tuh muslim. Oh, dulu Aki belum Islam. Can. Terus? Ku manehna. Oh, diislamkan ku Kian Santang. Nah, ku Raden. Masya Allah. Menarik juga ini Ki. Terus kenapa kok Aki bisa diislamkan oleh Kian Santang itu? Ceritanya gimana itu Ki? Sampai bisa ketemu ini Raden Kian Santang. Karung dengan Ki. Wah yang bener Ki. Neangan bapana. Maksudnya? Neangan Prabu. Prabu saya? Prabu Siliwangi. Siapa itu? Pamanah. Rasa. Pamanah Rasa. Iya Prabu Siliwangi. Iya. Oh jadi Kian Santang mencari Prabu Siliwangi. Buat apa dicari nama bapak? Anak sama bapak kan tinggal serumah kali. Apaan bapana? Muslim. Iya Prabu. Islam manehna. Iya betul. Terus? Nyaho makamna. Nggak tahu. Loba nu neangannya. Prabu Siliwangi. Oh iya banyak Ki. Banyaknya kita tahu petilasannya aja. Manehna nyerahkeun diri. Nyerahkeun diri. Nyaho moksa. Oh iya moksa menghilang ya. Menghilangkan diri ya. Moksanya di mana itu Ki? Engkewe ah. Aki bisa bikin penasaran. Sekarang gini nih Ki, Aki ini siapa sih sebenarnya Ki?
Hah? Aki. Iya. Aki 2 saudara. Ah. Namanya Aki. Iya, namanya Aki, Sa. Ayeuna. Iya, sekarang. Kedel. Kedapalannya. Iya, Ki, ditunggu, Ki. Namanya Ki. Iya. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.